Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menganugerahkan keselamatan kepada dunia melalui salib Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus Putramu yang wafat di kayu salib dan bangkit dengan mulia. Bimbinglah kami selalu mengakui keagungannya dengan sikap hidup rendah hati di hadapan-Mu dan sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sejak kemarin kita membaca surat Santo Paulus kepada umat di Filipi. Kita masih akan melanjutkannya. Hari ini kita membaca bab 2 ayat 5 sampai 11. Saudara-saudara, dalam hidup bersama hendaklah kalian bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat. Bahkan wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi yang kita baca pada hari ini melanjutkan apa yang sudah kita baca kemarin. Kemarin kita membaca pada surat yang sama bab 2 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang dilanjutkan ayat 5 sampai 11. Surat Santo Paulus ini sering disebut sebagai madah kenosis, yang berarti madah pengosongan diri. Siapa yang mengosongkan diri? Tidak lain adalah Putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal
di antara kita. Putra Allah yang Maha Tinggi menjelma menjadi manusia, sabda menjadi daging. Itulah yang terjadi dalam peristiwa penjelmaan atau inkarnasi atau madah kenosis itu. Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia dalam Yesus. Setiap kali sejak saya kecil berdoa malaikat Tuhan atau doa Angelus sehari 3 kali. Pagi kurang lebihnya jam 6, demikian juga dengan sore kurang lebihnya jam 6 sore, lalu tengah hari jam 12. Kita berseru, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa dalam Yesus, Putramu, telah menjadi manusia bagi kami. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah doa Angelus yang dalam arti tertentu senada dengan surat Santo Paulus kepada umat di Filipi yang merupakan madah kenosis, pengosongan diri Putra Allah menjadi manusia dalam Yesus. Kadang-kadang saya bertanya kepada umat setelah mereka berdoa Angelus untuk menyadarkan dan memahami misteri iman secara benar, karena rumusan dalam doa kadang-kadang diserampang begitu saja dan tidak terlalu jelas. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia bagi kami, dan seterusnya. Lalu saya bertanya, Eyang Kakong, Eyang Putri, Bu Bapak, saudari-saudara, yang menjadi manusia siapa? Lalu mereka serempak menjawab, Yesus. Tentu benar bahwa Yesus adalah wujud dari Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia bukan Yesus, tetapi Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam Yesus, yang disebut Kristus, dan semua lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, mengucapkan doa, mendaraskan doa menjadi kebiasaan, lalu
penghayatan dan pemahaman atas makna doa menjadi kabur, bahkan keliru. Tentu keliru secara teologis kalau mengatakan bahwa yang menjadi manusia adalah Yesus. Saya ingat dosen kami, Romo Tom Jacobs, teolog besar, dia mengajarkan pada kami, yang menjadi manusia itu putra Allah yang maha tinggi, menjadi manusia dalam Yesus. Yesus itu sudah wujud manusia dari putra Allah yang maha tinggi. Kalau Yesus menjadi manusia harus jadi apa lagi? Itu yang beliau katakan. Teman-teman yang mengalami, para frater, suster, bruder yang pernah kuliah di Fakultas Kepausan Teologi Wadah Bakti di Yogyakarta, pasti ingat apa yang dikatakan oleh Romo Tom Jacobs ini. Beliau tegas mengajarkan secara teologis, itulah ya kebenaran iman sesuai dengan kitab suci. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal menjadi manusia. Maka yang menjadi manusia bukan Yesus, tetapi putra Allah yang maha tinggi menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Karena itu saya mengusulkan supaya secara teologis benar, pemahaman umat juga diarahkan pada pemahaman yang jelas, tegas, dan benar. Kalau kita berdoa Angelus, mari kita berseru, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa dalam Yesus putramu menjadi manusia bagi kami, dan seterusnya. Tambahan kata dalam sebelum kita menyebut Yesus itu menegaskan misteri iman yang benar, bahwa yang menjadi manusia adalah putra Allah yang maha tinggi, putra Allah yang tunggal, menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dan disitulah persis makna inkarnasi terjadi, penjelmaan terjadi, kenosis terjadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, demikian sedikit penjelasan mengenai bacaan pertama sebagai bahan renungan harian kita, terutama yang terpenting adalah rumusan dan pemahaman yang benar yang menjadi manusia dalam kenosis, dalam inkarnasi, dalam penjelmaan, tidak lain adalah putra Allah yang maha tinggi, putra Allah yang tunggal, menjadi manusia dalam Yesus. Dan disebut Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena ketaatan, kerendahan hati, sampai wafat, bangkit, dimuliakan dalam kebahagiaan surgawi, menjadi masa depan kita semua. Dan dengan Yesus yang merupakan putra Allah yang maha tinggi yang telah menjadi manusia itu, kita mendapatkan model untuk hidup dalam kerendahan hati, dalam pengosongan diri. Kita diundang untuk terus-menerus mengosongkan diri agar diisi penuh oleh Allah dengan segala rahmat, belas kasih, dan anugerah-anugerah yang kita butuhkan demi kemuliaan Tuhan. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam